Selamat bertemu kembali pelajar smart pejuang PTN favorit melalui jalur UTBK SBMPTN 2021. Channel Matematika Pak Surbakti kembali menghadirkan pembahasan soal-soal prediksi UTBK SBMPTN 2021 khusus untuk tes kemampuan akademik Saintek. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan membahas atau memperkenalkan kepada para pejuang PTN favorit bentuk-bentuk soal pada materi barisan dan deret. Baik pelajar smart, mari kita mulai dari soal yang pertama. Seperti apa bentuk-bentuk soal yang biasa keluar di dalam tes UTBK SBMPTN. Jadi soal-soal yang Pak Surbakti ambil adalah soal-soal yang Pak Surbakti analisis dari UTBK atau tes SBMPTN 10 tahun terakhir. Baik, soal yang pertama. 3 buah bilangan positif membentuk barisan aritmatika dengan beda 6. Jika bilangan yang terbesar ditambah 12, maka diperoleh barisan geometri. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah jadi kalau kita perhatikan kondisi awal kita misalkan, misal suku yang pertama kita sebut A 3 buah bilangan positif Suku kedua tentunya sama dengan A ditambah 6. Dari mana? Dari keterangan bahwa bedanya sama dengan 6 Kita ingat kembali bahwa beda sama dengan U2 kurang U1, U3 kurang U2 dan seterusnya sampai UN dikurang UN kurang 1. Tentunya pelajar smart, U3 sama dengan A ditambah A ditambah 12. Kita perhatikan informasi soal. Jika bilangan terbesar ditambah 12, maka diperoleh barisan geometri. Bilangan terbesar tambah 12 Bilangan terbesar ditambah 12. Tentunya itu adalah pada kondisi U3. U3-nya ditambah 12, maka U3 tentunya A tambah 12 ditambah 12 atau U3 sama dengan A ditambah 24. Jadi pada kondisi ini barisan berubah menjadi barisan geometri. Jadi dapat kita urutkan bahwa suku pertamanya A, suku keduanya A tambah 6 dan suku ketiga A tambah 24. Pada pengkondisian ini maka barisan aritmatika tersebut berubah menjadi barisan geometri. Kita ingat kembali bahwa barisan geometri adalah barisan suatu bilangan di mana rasio atau pembanding dua suku-suku berdekatan itu selalu sama. Jadi biasa kita rumuskan R sama dengan UN per UN kurang 1, atau dalam kondisi ini dapat kita tuliskan bahwa R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Dari persamaan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 ini dapat kita kali silang, maka kita peroleh U2 kuadrat tentunya sama dengan U1 dikali U1 dikali U3, di mana U2 itu nilainya sama dengan A ditambah A ditambah 6. Tentunya A tambah 6 kuadrat sama dengan A dikali U3 pada kondisi barisan geometri. A tambah 24. A tambah 6 kuadrat itu tentunya sama dengan A kuadrat tambah 12A ditambah 36 sama dengan A dikali A kuadrat tambah A kuadrat ditambah 24A. Kita sederhanakan pelajar smart, tentunya ini dapat tereliminasi. Tentunya ruas kiri sama dengan 36. Kita perhatikan 12A dengan 24A itu sama dengan 12A. 24 dikurang 12. 36 sama dengan 12A, maka dapat kita simpulkan tentunya A sama dengan 3. Jadi untuk A sama dengan 3, kita kembalikan ke kondisi barisan aritmatikanya, kondisi awal. Maka U1-nya sama dengan A sama dengan 3,
U2 sama dengan A tambah 6. Atau U2 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan yang terakhir U3 tentunya A tambah 12. Atau 3 tambah 12 sama dengan 15. Yang ditanya dalam soal adalah jumlah 3 bilangan tersebut. Jumlah 3 bilangan tersebut tentunya adalah U1 ditambah U2 ditambah tambah U3 sama dengan 3 tambah 9 tambah 15. 3 tambah 9 tambah 15 tentunya sama dengan 27. Jadi soal kita yang pertama ini opsi yang tepat adalah opsi B. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Pak Surbakti akan memberikan bentuk-bentuk atau model-model soal barisan aritmatika yang kedua dan seterusnya. Ya, soal yang kedua. Jika A, B, dan C adalah 3 suku pertama barisan aritmatika dengan B lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa suku-sukunya positif. Dan jika A tambah B tambah C sama dengan B kuadrat kurang 10, maka nilai B adalah iya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk soal, variasi soal yang sering keluar pada materi barisan aritmatika. Kalau kita perhatikan, soal ini membutuhkan penalaran ya. Membutuhkan penalaran A, B, dan C adalah 3 suku pertama barisan aritmatika. Sehingga dapat kita misalkan bahwa A sama dengan U1, B sama dengan U2, dan C sama dengan U3. Kita ingat rumus beda ya. Dari rumus beda pada barisan aritmatika bahwa beda sama dengan U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Demikian seterusnya sampai dengan UN dikurang UN kurang 1. Sehingga dapat kita simpulkan dari kalimat yang pertama ini bahwa diperoleh persamaan U2 kurang U1 tentunya B dikurang A. Itu tentunya harus sama dengan C dikurang B. Sehingga dari persamaan ini dapat kita peroleh bahwa 2B sama dengan C ditambah A. Atau dapat Pak Surbakti tuliskan A tambah C sama dengan 2B. Jelas ya pelajar smart? Kemudian kita perhatikan informasi soal yang kedua. Dari informasi soal yang kedua bahwa A tambah B tambah C ya. A tambah B tambah C ini sama dengan B kuadrat dikurang 10. B kuadrat dikurang 10, di mana kita memiliki nilai bahwa A ditambah C itu sama dengan 2. Iya, sama dengan 2B. Sehingga dapat kita tuliskan 2B ya, A tambah C tambah B sama dengan B kuadrat kurang 10. Atau ruas kanan 3B sama dengan B kuadrat kurang 10. Maka soal berubah menjadi persamaan kuadrat dengan variabel B. Dari persamaan 3B sama dengan B kuadrat kurang 10 dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan variabel B bahwa B kuadrat dikurang 3B dikurang 10 sama dengan 0. Sehingga dapat kita tentukan akar-akarnya B kuadrat ya. B kuadrat kurang 3B kurang 10 tentunya kalau kita faktorkan B ditambah 2 B dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh B yang pertama sama dengan min 2 dan B yang kedua sama dengan 5. Tentunya B sama dengan negatif 2 dari informasi soal B besar 0 ini tidak memenuhi. Jadi yang ditanya dalam soal nilai B adalah atau nilai bedanya sama dengan 5. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Sangat sederhana ya para pelajar smart. Iya, kita akan lanjutkan untuk soal yang ketiga. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Misalkan A1, A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6 adalah suatu deret aritmatika yang berjumlah 75.
Jika A2 sama dengan 8, maka nilai A6 adalah, iya. Jadi coba kita perhatikan, A1 tambah A2 sampai dengan A6 merupakan deret aritmatika, ya, merupakan deret aritmatika dengan banyak suku sama dengan 6 suku, jumlahnya sama dengan 75. Kita perhatikan bahwa suku pertama dari deret tersebut adalah A1, sehingga dapat kita tuliskan bahwa U1 sama dengan A1, ini tentunya sama dengan A, ya. A secara umum di dalam rumus deret aritmatika. Kemudian U2, ya. U2 itu sama dengan A2. Di mana U2 sama dengan A2 itu tentunya sama dengan A ditambah B. Kita ingat kembali bahwa UN, ya, sama dengan A ditambah N kurang 1B. Rumus suku ke N, barisan aritmatika. Kemudian pelajar smart tentunya dari rumus beda, ya, dari rumus beda tentunya beda sama dengan U2 dikurang U1, tentunya sama dengan A2 kurang A1. Kemudian kita perhatikan dari kalimat deret aritmatika berjumlah 75 dapat kita simpulkan bahwa S6, ya, S6 karena suku-sukunya dari 1 sampai 6. S6 tentunya sama dengan 6/2, ya, dari rumus Sn. Kita ingat kembali bahwa Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi dapat kita substitusi bahwa 6/2 N/2 dikali 2A, tentunya 2A1 ditambah N kurang 1B. 6 dikurang 1 dikali B, di mana B sama dengan A2 kurang A1. Baik pelajar smart, kita sederhanakan. Maka 3 dikali, kita perhatikan 2A1 tambah 6 kurang 1 tentunya 5. 5 dikali A2, 5A2 dikurang 5A1. Sehingga yang di dalam kurung kita sederhanakan 5A2 dikurang 5A1 tambah 2A1. Tentunya dikurang 3A1. Jelas ya pelajar smart? Kita buka kurungnya. Tentunya sama dengan 15A2 dikurang 9A1. Itu jumlahnya semua katanya tadi sama dengan 70. Sama dengan 75. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai A2, ya, dengan mensubstitusikan nilai A2 bahwa A2 sama dengan 8, maka kita peroleh sama dengan 15 dikali 8 dikurang 9A1 sama dengan 70. Sama dengan 75. Maka kita peroleh persamaan 15 kali 8 tentunya 120 dikurang 9A1 sama dengan 75. Baik pelajar smart, kita sederhanakan. Tentunya negatif 9A1 sama dengan 75 dikurang 120. Atau min 9A1 sama dengan negatif 75 kurang 120 negatif 45, atau A1 sama dengan 5. Kita peroleh nilai A1 sama dengan 5, tentunya itu sama dengan nilai A, ya, pemisalan kita tadi. Jadi dari A2, ya, dari A2 atau A2 sama dengan 8, maka dapat kita peroleh berapa nilai B, ya. Berapa nilai B? Jadi dari A2, ya, A2 sama dengan U2. Ini sama dengan
8, di mana U2 nilainya sama dengan A tambah B. A tambah B sama dengan 8, A sama dengan 5, tambah B sama dengan 8, tentunya nilai B sama dengan 3. Jadi pelajar smart pejuang PTN favorit, yang ditanya adalah nilai A, nilai A6, di mana A6 ini ya, A6 tentunya sama dengan U6, atau U6 sama dengan A ditambah 5B dari rumus UN ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Sehingga kita substitusi nilainya, nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 3, tentunya 5 dikali 3. 5 ditambah 15, maka nilai A6 sama dengan 20. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Baik pelajar smart, kita lanjut untuk pembahasan model variasi soal yang keempat. Soal yang keempat, jika min 6 A, B, C, D, E, F, G, 18 merupakan barisan aritmatika, maka A tambah D tambah G sama dengan Perlu pelajar smart ketahui bahwa soal-soal barisan dan deret pada SBMPTN biasanya menggunakan fungsi pengecoh pada nilai suku-sukunya yang berbentuk variabel, sehingga yang diuji sebenarnya adalah cara berpikir kita, ketelitian kita, kreativitas kita, dan berpikir kritis kita. Baik pelajar smart, kalau kita perhatikan sebenarnya A dalam soal di sini ini merupakan fungsi pengecoh ya. Karena dalam hal ini A bertindak sebagai suku yang kedua. Kita ingat rumus suku ke N barisan aritmatika bahwa UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana A merupakan suku yang pertama atau U1. Jadi hati-hati pelajar smart ya. Kalau kita perhatikan yang ditanya ini sebenarnya adalah U2 ditambah U5 U5 ditambah G, itu bertindak sebagai U8. Baik pelajar smart, coba kita mengurai bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Kalau kita perhatikan dari soal kita peroleh U1 sama dengan negatif 6 ya. U1 sama dengan negatif 6. Kemudian U9 sama dengan 18 ya. 18 ini merupakan suku yang ke-9. Jadi dari rumus suku ke N, U9 sama dengan 18, itu dapat kita tuliskan bahwa U9 sama dengan A ditambah 9 kurang 1 atau 8B sama dengan 18. Sehingga dengan mensubstitusi nilai U1 sama dengan negatif 6, ini sama dengan A ya, suku pertama. Suku pertama pada penyebutan barisan aritmatika. Kita substitusi sehingga kita peroleh negatif 6 tambah 8B sama dengan 18. Maka 8B sama dengan 24. B sama dengan 3. Jadi yang ditanya dalam soal, jadi A tambah D tambah G itu tadi sudah kita konversi bahwa sebenarnya yang ditanya adalah U2 tambah U5 tambah U8. U2 tambah U5 tambah U8 ya, yang ekivalen dengan U2 tentunya adalah A tambah B dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. U5 tentunya A tambah 4 B, dan U8 A tambah 7B. Sehingga kita jumlahkan A ditambah A 3A ditambah B tambah 4B 5B tambah 7B tentunya sama dengan 12B. Kita substitusi nilai A suku pertama ya. Nilai A suku pertama sama dengan negatif 6. Tentunya 3 dikali negatif 6 ditambah 12 dikali 3.
Jadi kita peroleh hasilnya negatif 18 ditambah 36, tentunya sama dengan 18. Jadi nilai A tambah D tambah G itu sama dengan 18. Ya, soal yang kelima. Jumlah 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika adalah 75 jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar 161, maka selisih dari bilangan terbesar dan terkecil adalah iya. Jadi kalau kita perhatikan, jumlah 5 buah bilangan, jumlah tentunya merupakan deret, ya. 5 buah bilangan tentunya 5 suku, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tentunya dari informasi soal sama dengan 70. Iya, 75. Kita bentuk U ke dalam ekivalensi atau penjabaran dari rumus suku N, ya, suku ke N barisan aritmatika, di mana kita ingatkan kembali bahwa UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, sehingga suku pertama dapat kita tuliskan A, suku kedua sama dengan A tambah B, suku ketiga sama dengan A tambah 2B, suku keempat sama dengan A tambah 3B, tentunya suku kelima sama dengan A tambah 4B. Itu sama dengan 75. Sehingga dengan penyederhanaan, ya, kita jumlahkan A, kita peroleh 5A ditambah 10B, ya, sama dengan 75. Jadi kedua ruas masing-masing kita bagi 5, maka dapat kita sederhanakan A tambah 2B sama dengan 15, ya, masing-masing kita bagi dengan 5. Baik pelajar smart, kemudian dari informasi soal bahwa bilangan terkecil tentunya adalah A, ya, bilangan terkecil tentunya adalah A, maka A sama dengan, kalau kita perhatikan dari persamaan bahwa A tambah 2B sama dengan 15, maka A tentunya sama dengan 15 dikurang 2. Iya, 15 dikurang 2B. Jadi A sama dengan 15 kurang 2B, atau bilangan bilangan terkecil. Kemudian bilangan terbesar tentunya adalah A ditambah 4B, ya. A ditambah 4B atau suku kelima merupakan bilangan yang terbesar. A tambah 4B dengan mensubstitusikan nilai A, ya, maka kita beroleh, ya, Pak Sobat ditandai terlebih dahulu bilangan terbesar. Maka kita substitusi nilai A, 15 kurang 2B tambah 4B, tentunya bilangan terbesar kita hasilkan adalah 15 tambah 2B. Baik pelajar smart, dari informasi soal, ya, hasil kalinya sama dengan 161. Jadi dapat kita asumsikan bahwa 15 kurang 2B dikali dengan 15 tambah 2B itu sama dengan 161. Dalam perkalian faktor suku 2 kita kalikan, ini hasilnya 15 kali 15 225 tambah 30B dikurang 30B dikurang 4B kuadrat sama dengan 161. Tentunya plus 30 dengan min 30 tereliminasi, habis 225 kurang 4B kuadrat sama dengan 161, atau min 4B kuadrat 161 dikurang 225 atau negatif 60. Iya, negatif 64. Maka kita peroleh B kuadrat sama dengan 16, atau B sama dengan plus minus, plus minus 4. Baik pelajar smart, nilai B yang memungkinkan adalah plus 4 atau min 4. Kita ambil
B sama dengan 4, ya. Kita misalkan kita ambil B sama dengan 4, maka bilangan terbesar, ya, maka bilangan terbesar itu tentunya sama dengan 15 tambah 2B, ya. Kita substitusi 15 tambah 2B, tentu 2 dikali, ya, kali 4. 2 kali 4, 8 tambah 15, maka kita peroleh bilangan terbesar sama dengan 15 tambah 8 atau 23. Kemudian tentunya bilangan terkecil, ya, bilangan terkecilnya itu tadi sama dengan 15 kurang, iya, 15 kurang 2B. Kita substitusi nilai B sama dengan 4, tentunya 15 dikurang 2 kali 4 atau 15 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi yang ditanya di dalam soal, ya, pelajar smart, yang ditanya di dalam soal adalah selisih, ya, selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Tentunya selisihnya, ya, iya, jadi selisih bilangan terbesar dengan terkecil tentunya sama dengan 23 dikurang 7 atau sama dengan, iya, 16. Ya, opsi yang tepat adalah opsi C. Demikian pengenalan untuk soal-soal barisan dan deret pada materi UTBK SBMPTN yang Pak Surbakti pelajari 10 tahun terakhir. Besar harapan Pak Surbakti, pengenalan bentuk-bentuk model soal dari channel Matematika Pak Surbakti dapat menambah referensi para pejuang PTN favorit tahun 2021 melalui jalur UTBK SBMPTN. Doa kami channel Matematika Pak Surbakti, semua yang belajar di channel ini sukses meraih PTN impian. Tetap semangat dan salam sukses dari kami.